kesempatan kali ini kita mau bahas soal ekspor, yaitu di mana ekspor ini bagian tugas dari dan untuk anggota kelompoknya ada Muhammad Samsul Ramli, saya sendiri, yang kedua dari Ko Junior Fa'a, ketiga Riki Pratama, keempat Rahil Siti Agisni, dan Silvia Nurholisa Laju. Untuk ekspor itu menurut para ahli di sini ada tiga. Yang pertama dari teori Keynes, ekspor merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka, yaitu perekonomian empat sektor di mana pemerintah terlibat di dalamnya. Dikutip dari Mankiw 2006-63. Yang kedua dari sumber dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri. Sedangkan berdasarkan Permendag nomor 19 tahun 2021 pasal 1 ayat 3, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean gitu. Jadi kegiatan ekspor ini secara garis besarnya itu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Di dalam ekspor itu ada yang namanya eksportir. Nah, dalam sektor ekspor, orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Jadi ekspor itu kegiatan dan eksportir itu orang yang melakukan kegiatan tersebut. Di eksportir juga dibagi menjadi dua, yaitu eksportir produsen dan eksportir non produsen atau bukan produsen. Eksportir produsen yaitu perusahaan yang memproduksi barang yang akan diekspor, sedangkan eksportir bukan produsen atau non produsen adalah perusahaan yang mengekspor barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Jadi eksportir dibagi dua, yaitu eksportir produsen dan eksportir non produsen. Kalau untuk eksportir produsen, dia perusahaan yang memproduksi sekaligus mengekspor. Dan untuk eksportir non produsen atau bukan produsen, kegiatannya hanya menjadi eksportir saja, tidak ada kegiatan produksi di dalamnya. Nah, adapun syarat-syarat menjadi eksportir yaitu pertama berbentuk badan hukum baik CV, PT, Persero dan lain sebagainya. Yang kedua memiliki NPWP, dan ketiga memiliki surat perizinan baik itu SIUP, PMDN, PMA atau BKPM. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau jadi eksportir harus memenuhi tiga syarat di atas. Next slide. Untuk dasar hukum eksportir itu ambil ada dari tiga undang-undang, yaitu Permendag nomor 19 tahun 2001, yang kedua Permendag nomor 8 tahun 2022, yang ketiga Permendag nomor 12 tahun 2022. Selanjutnya ada Permendag nomor 19 tahun 2021. Permendag ini berisi 51 pasal yang mengatur tentang kebijakan dan pengaturan ekspor dan perizinan berusaha di bidang ekspor. Pasal 1 menerangkan tentang pengertian, ayat 1 perdagangan, ayat 2 perdagangan luar negeri, ayat 3 ekspor, ayat 4 eksportir, ayat 5 NIP, ayat 6 perizinan berusaha, ayat 7 perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, ayat 8 pemberitahuan pabean ekspor, ayat 9 barang, ayat 10 tanda tangan elektronik, ayat 11 sistem Indonesia National Single Window, ayat 12 sistem Inarret, ayat 13 sertifikasi atau penelusuran teknis, ayat 14 daerah pabean, ayat 15 kawasan perdagangan, ayat 16 surveyor, ayat menteri, ayat 18 direktur jenderal. Menurut Permendag nomor 19 tahun 2021, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean serta orang perseorangan atau lembaga atau badan hukum, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang melakukan ekspor disebut eksportir. Dan yang disebut dengan daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan raungan udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan hukum berlaku undang-undang. Oke, selanjutnya adapun perizinan berusaha di bidang ekspor yang diatur dalam Permendag nomor 19 tahun 2021. Yang pertama ada sarang burung walet, 2 beras dibagi atas untuk keperluan umum seperti perusahaan bulog, BUMD atau perusahaan swasta, yang kedua atas keperluan hibah. Yang ketiga hewan dan produk hewan, 4 tumbuhan alam, satwa liar, ikan termasuk dalam daftar CITES. Oke, selanjutnya dibaca oleh Riko Paat. Selanjutnya
Permendak nomor 19 tahun 2021, yang pertama pupuk Korea, bahan bakar lain, minyak bumi, dan gas, produk pertambangan. Kelima, barang pertambangan untuk penelitian. Yang keenam, batu bara dan produk batu bara. Dan selanjutnya, Permendak No 19 tahun 2021, barang ekspor tertentu dan dokumen lain. Satu, sarang burung walet yang diwajibkan dokumen sertifikat sanitasi. Yang kedua, produk industri kehutanan yang diwajibkan dokumen ilegal. Barang yang dikecualikan ekspornya dan tidak untuk kegiatan usaha. Sarang burung walet, beras, hewan, dan produk hewan, tumbuhan, satwa liar, dan ikan. Produksi industri kehutanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Silvi. Ya, selanjutnya yaitu ada Permendak No 19 tahun 2021. Yang pertama itu ada bahan bakar lain, yang kedua minyak bumi dan gas, yang ketiga produk pertambangan hasil pengolahan dan atau permunian, yang keempat batu bara dan produk batu bara. Selanjutnya, barang yang dikecualikan ekspor dan untuk kegiatan usaha yaitu produk industri kehutanan, minyak bumi dan gas bumi, produk pertambangan, batu bara, dan produk batu bara. Selanjutnya, Permendak No 8 tahun 2022. Permendak ini berisikan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan dan pengaturan ekspor. Yakni di antara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan satu pasal yaitu pasal 8A yang berbunyi 1. Terhadap kegiatan ekspor atas barang tertentu, penerbitan perizinan berusaha di bidang ekspor berupa persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4. Dilakukan berdasarkan 1. Adanya jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri atau disebut domestic market obligation dan atau harga penjualan di dalam negeri yang dimaksud domestic price obligation. Selanjutnya, jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian terkait. Lalu barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 angka Romawi 8, nomor urut 284, 285, dan 288, serta angka Romawi yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Selanjutnya, slide berikutnya dibacakan oleh Riki Pratama. Selanjutnya ada Permendak nomor 12 tahun 2022. Permendak ini berisikan peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan ekspor dan terdiri dari 51 pasal di dalamnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.